guys, jadi aku mau sharing beberapa kesalahan pemula yang baru belajar untuk buat alis, tapi kok nggak bagus-bagus karena ada kesalahan yang mereka belum sadar kenapa mereka nggak bisa buat alis seperti orang-orang. Jadi kali ini aku bakal nge-share ke kalian, so tetap tonton videonya sampai akhir. Kesalahan yang pertama adalah ngebiarin alis atau pensil alisnya itu tumpul. Jadi untuk kalian para pemula yang mau belajar buat alis tuh bisa bagus, bisa natural, salah satu rahasianya, salah satu kuncinya yaitu untuk cara yang pertama, tips yang pertama itu harus diurut dulu pensil alisnya sampai benar-benar kayak kerucut gini loh. Tadi aku udah urut. Ada suara rekaman, maaf ya. Jadi untuk tips yang pertama itu wajib pensil alisnya itu diurut lebih dulu, biar pada saat mengaplikasikan alisnya itu hasilnya akan lebih sempurna. Oke, jadi aku bakalan ngeliatin kalian gimana cara aku menggunakan pensil alis yang sudah diurut ini. Aku pun pribadi kalau pakai pensil alis yang tumpul itu hasilnya juga pasti bakalan jelek banget. Makanya aku setiap kali mau buat alis itu aku wajib untuk sediain urutan pensil 2B. Urutan pensil ini untuk ya udah itulah pokoknya mengeraut. Ya itulah. Jadi kita lanjut. Bisa diperhatiin cara aku buat ya untuk kali ini. Jadi kita lihat dari ujung alis ini ke belakang. Kalian perhatikanlah alis aku. Oke, aku bakalan zoom. Kalian bisa lihat alis aku itu tipis tapi nyebar gitu loh, kayak kemana-mana. Jadi kalian bisa lihat hasilnya ketika aku udah buat si pensil alisnya ini menjadi lancip. Jadi aku buat line dulu di bagian bawah alis aku. Kalian bisa lihat sendiri untuk alis kalian. Kemarin aku sempat rapiin alis aku, cuman udah numbuh lagi. Kalian bisa zoom di video aku ini. Kalian bisa lihat udah berantakan banget alisnya. Cuman aku akan sempurnakan kembali dengan menggunakan pensil alis ini. Itulah fungsinya pensil alis, guys. Kita lanjut. Aku akan membuat garis di bagian atas karena aku seneng banget alis kayak Korea-Korea gitu loh. Kita lihat ya. Tuh, ini aku tanpa apa sih namanya, tanpa spoolie, tanpa brush untuk nge-arsir di bagian depannya. Aku cuman pakai pensil alis doang. Sebenarnya kalau udah tahu triknya itu bakalan gampang banget buat alis. Intinya terus belajar aja setiap mau make up gitu. Jangan pernah ngerasa puas. Aku pun masih terus belajar gimana caranya buat alis yang mungkin aku udah ngerasa perfect. Guys, kalian bisa lihat tuh alis aku udah rapi. Ini aku nggak pakai concealer sama sekali. Aku cuma pakai pensil alis itu doang dan nggak pakai fully brush untuk ngarsir bagian depannya. Sebenarnya kalau udah tahu triknya ya seperti yang aku bilang tadi, bisa langsung sangat gampang untuk buat alis. Sesimpel itu mungkin kalau make up bisa 5 menitan doang. Ini aku liatin untuk misalnya untuk look yang make upnya atau jilbabnya seperti ini, bisa sangat kelihatan kalau alis kita tuh udah rapi. Nah, untuk trik yang kedua, kalian bisa menggunakan concealer atau DD cream yang kalian gunakan sebagai fondi pada saat make up kalian itu. Jadi kalian rapiin kalau kalian ngerasa nih alis kalian itu agak nyebar nih kayak aku, dan kalian ngerasa sangat membutuhkan bantuan concealer untuk menutupi bulu-bulu kecil di area alis itu, kalian bisa menggunakan concealer, DD cream, BB cream untuk menutupi alis-alis yang kecil. Tapi kalau aku untuk hanya sekedar pergi keluar ke mana gitu,
aku sekarang udah nggak pernah pakai concealer lagi. Tapi buat kalian yang mungkin masih membutuhkan bantuan concealer, bisa menggunakan alternatif concealer ini untuk menutupi bulu-bulu yang mungkin masih kelihatan di bagian alis kalian. Oke, untuk kesalahan ketiga yang mungkin para pemula itu belum sadar ya. Kenapa buat alisnya mungkin nggak rapi-rapi atau nggak bagus-bagus seperti orang-orang yang udah fasih dalam dunia make up. Sebenarnya bukan karena lu jago make up makanya alisnya rapi, nggak salah. Aku pun juga masih sering buat alis yang kurang enak dilihat ketika aku ngaca nih, kok alisnya gini ya. Sebenarnya tergantung mood aja. Kalau mood aku lagi datang mau make up, ya alis aku pasti bakalan bagus menurut aku gitu, bakalan rapi aku buatnya karena mood yang buat aku bakal buat alisnya kayak gini nih gitu. Cuman kalau aku maksain diri untuk make up juga tetap hasilnya make up aku, alis aku tuh bakalan jelek. Entah itu nggak simetris antara kanan dan kiri, entah itu satunya ketebelan, entah itu satunya lagi kurang kearsir lah. Banyak banget drama di dunia mengalis ini. Cuman kalau menurut aku, kalian jangan ngambil kesimpulan orang itu udah jago make up makanya alisnya bisa bagus. No, sebenarnya karena tetap diasah gimana caranya buat alis itu bisa sesempurna yang menurut kita gitu. Jadi pas udah misal kelihatan gini nih, udah oke nih menurut aku, ya berarti bakalan oke juga menurut orang lain. Pada saat mungkin aku buat video ini, penilaian orang alis aku mungkin rapi gitu. Nggak usah dijadiin tolak ukur gimana orang itu udah jago make up terus alisnya akan selalu rapi. Enggak. Yang baru belajar make up pun ketika udah tahu triknya pasti udah punya skill sendiri gimana caranya dia bisa sejago mungkin buat alisnya tuh jadi rapi sesempurna yang dia mau gitu. Jadi balik sendiri sama kalian, mau nggak belajar buat alis? Gampang loh gitu kalau kita sendirinya itu mau belajar. Tapi kalau nggak bisa, udah berapa kali nyoba. Yang namanya belajar itu terus diasah, bukan tak di situ aja. Aku pun terus belajar kok gimana caranya buat alis yang mungkin sekarang lebih natural kah atau lebih senyamannya aku aja. Dan kesalahan pemula dalam membuat alis selanjutnya ini, dimana pada saat baru belajar buat alis itu ngikutin pola alisnya sendiri. Jadi kan pola alis orang-orang tuh beda-beda ya. Ada yang memang dari sananya udah rapi, ada yang memang udah dari sananya kayak berantakan gitu. Jujur aku memang alisnya berantakan, cuman tipis alisnya. Jadi lebih gampang diakalin, disembunyiin pakai pensil alis dan concealer gitu. Jadi kalau menurut aku cara yang terakhir ini adalah kalian itu harus belajar dulu buat alis, nggak usah yang tebal. Maksud aku belajar dari yang tipis-tipis dulu, karena kalau langsung tebal itu ngerasa nggak sih kalau lihat sendiri di kaca itu juga lebih aneh daripada orang lain yang bakal ngelihat kita nantinya. Jadi kita ngaca dulu pada saat kita buat alisnya tuh nggak usah ikutin alis asli kita gitu. Jadi kita sendiri yang menyempurnakan alis itu dengan menggunakan pensil alis rapi mungkin, dan kalian bisa tutupin pakai concealer pada saat kalian ngerasa mungkin oh ini alisnya kayaknya ketebelan deh, atau pada saat kalian buat udah ketebelan bisa kalian hapus pakai concealer, belajar buat lagi gitu. Terus aku pun sampai sekarang masih terus belajar, bukan stuck di situ-situ aja. Jangan insecure lihat orang yang udah jago buat make up dan kita ngerasa dikit udah bisa. Jangan kayak gitu, terus belajar. Pasti nanti kamu bakal nemuin part dimana kamu udah jago, walaupun kamu akan terus belajar gitu. Jadi jangan samain tingkat jago kamu di orang lain. Intinya pada saat sebulan yang lalu misalnya kita nggak bisa buat alis kayak orang itu, dan sebulan kemudian kita udah bisa, berarti itu jago menurut aku. Jadi kalian terus aja belajar. So guys, jadi segitu aja video aku kali ini.
buat kalian yang mau aku next buat video apa, bisa komen di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk di like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku, biar aku makin semangat buat video untuk kalian semua. And I'll see you on my next video guys. Bye bye.